Bagaimana ini mungkin? Apel. Bagaimana ini mungkin? Apel. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Jiangche memiliki keterampilan bermain bola yang begitu hebat? Kita menang. Bola Xiaoqi tidak melewati garis, tetapi bola sodok Yang Qiang melewati garis. Kalian ini curang. Di mana aku curang? Meskipun bola sodokku masih jauh dari garis, namun bola sodokmu melewati garis. Sesuai aturan biliar, kamu langsung dinyatakan kalah. Jelas-jelas kalian yang curang. Tadi bola kakak kami jelas-jelas tepat di garis. Ronde ini tidak dihitung. Aturan dunia biliar berbicara melalui keterampilan. Tanya pada Qiang tangan hantu. Apakah aku melanggar aturan apapun? Apakah ronde ini dihitung atau tidak? Baiklah. Ronde ini aku mengaku kalah. Kal, ayo kita mulai lagi. Ronde kedua. Kita akan bertanding dalam tembakan mas. Xiaoqi jangan, bola kurvanya benar-benar hebat. Kita seharusnya tidak bersaing dengannya. Bocah, berani bertanding. Kakak, tenang saja. Aku tahu apa yang kulakukan. Qiang tangan hantu. Cukup omong kosong. Cepat mulai. Kau mencari mati. Bocah bau. Perhatikan baik-baik. Minggir. Bos, luar biasa. Gerakan barusan. Pergeseran Agung Tai Chi. Di seluruh dunia biliar, tidak lebih dari 3 orang yang bisa melakukannya. Bocah, kau kalah. Betapa bodohnya. Mengetahui betul dia bisa melakukan bola berputar 360 derajat, dan kamu masih ingin bersaing dengannya dalam bola berputar. Apa maksudmu? Jika kamu sehebat itu, maka lakukanlah. Aku melakukannya. Lelucon macam apa yang kamu buat? Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka tutup mulutmu yang bau itu. Kamu. Kakak, lihat dia. Diam. Kakak Jiangche, semangat. Kau pasti akan berhasil. Menyingkirlah ke samping, dan tetap di sana. Mungkinkah dia juga tahu pergeseran besar Tai Chi? Tidak mungkin. Bocah, kakakku sudah melakukan batas dari jenis tembakan ini. Jika kau tidak bisa menghadapi persaingan ini, maka cepatlah mengaku kalah. Jangan berdiri di sini. Buang-buang waktu semua orang. Tepat sekali. Berhenti mencoba menarik perhatian di sini. Buang-buang waktu. Siapa bilang? Ini adalah batas dari jenis tembakan ini. Jika kamu belum belajar biliar, melihatku seperti katak dalam sumur, melihat bulan di langit. Jika kamu sudah belajar biliar, maka melihatku seperti seekor semut melihat langit biru. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Putaran naga ilahi. Di dunia ini, seseorang benar-benar berhasil melakukan semai yang hilang selama 100 tahun. Putaran naga ilahi. Jadi rekor formasi yang rusak di rumah benar-benar dibuat oleh Xiaoqi. Bajingan ini. Sebenarnya apa latar belakang orang ini? Bukankah dia berasal dari daerah Kumul? Bola sodokmu keluar dari meja. Paling banter itu hanya bisa dianggap seri. Mengapa itu harus dianggap seri? Kami... Baiklah, seri adalah seri. Apa yang akan kita pertandingkan di ronde berikutnya? Xiaoqi. Kakak, jangan khawatir. Selama kita berada di meja biliar ini, apapun yang kita pertandingkan, dia tidak akan bisa menang. Katakan, apa yang akan menjadi ronde berikutnya? Bagaimana kita akan bertanding? Ronde ketiga, kita akan bertanding dalam formasi Yizi Changke. 9 bola. Siapapun yang selesai memukulnya, yang total waktunya paling singkat, menang. Tidak Xiaoqi, dia adalah formasi Yizi Chang'e, pemegang rekor dunia. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Kakak Jiangche, jika memang tidak berhasil mari kita lupakan saja. Kita bisa berkompetisi dalam hal lain. Benar sekali. Mengapa kita harus selalu berkompetisi dalam hal yang dia kuasai? Kita bertanding dalam formasi Yizi Changke. Jika kau tidak bisa menghadapi persaingan ini, cepatlah mengaku kalah. Tepat sekali. Bukankah kau bilang, kita bisa bertanding dalam apa saja? Apa kau akan menarik kembali perkataanmu? Xiaoqi, jangan biarkan dia memprovokasimu. Baiklah, kita akan melakukan persis seperti yang kamu katakan. Bertanding dalam formasi Yizi Chang'e. Anak baik, formasi Yizi Chang'e-ku, rekor memukul bola, adalah yang tercepat di dunia. Bahkan, Dewa Biliar pun belum memecahkannya. Aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas.
Apa yang disebut kekejaman? Ini hanya yang paling sederhana, formasi Isi Chang'e itu saja. Hanya saja saat itu aku terlalu malas untuk menantangnya secara terbuka. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa memecahkan rekor ini? Cukup omong kosong, cepat mulai. Aku duluan, Kal. Kal. 7,98. Kau memecahkan rekor lagi? Benar sekali, Kal. Kau benar-benar luar biasa. Bocah, kau kalah. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan nasib burukmu. Aku telah meningkatkan permainanku. Kakak, sudah kubilang sejak lama, kita seharusnya tidak mempercayainya. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kita akan kalah lagi. Diam. Tidak apa-apa Xiaoqi, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Benar, kakak Jianche. Kau sudah berusaha sangat keras. Hanya saja kita sedang siang. Dian, kakak, aku bahkan belum mulai bermain. Bagaimana bisa aku sudah kalah? Kau masih belum menyerah. Ini adalah rekor dunia. Bisakah kau memecahkannya? Diri. Kakak, apa yang dilakukan anak ini? Mungkinkah dia ingin memecahkan formasi Isi Chang'e? Bodoh. Dalam formasi Isi Chang'e, bola utama, setelah mengenai satu bola, tidak boleh langsung menyentuh bola-bola lain. Jika tidak, kau akan langsung didiskualifikasi. Kakak sulung, dia bahkan tidak tahu aturan. Bermain biliar, bukankah ini hanya menjerumuskan diri sendiri pada kekalahan? Hari ini, aku akan membiarkan kalian semua menyaksikan apa sebenarnya cara bermain yang paling benar dari formasi Isi Chang'e. Satu detik. Apa? Kita menang. Siapa sebenarnya Jianche ini? Apa yang akan kulakukan hidup di keluarga Jian? Ini, Xiaoqi, kamu luar biasa. Kiang tangan hantu, kamu kalah. Sesuai taruhan. Kamu harus berlutut di luar aula biliar keluarga Jiangku selama 3 hari 3 malam. kau. Siapa sebenarnya kau? Siapa aku? Tidaklah penting. Yang penting adalah kamu harus menghormati taruhan dan menerima kekalahan. Baiklah, kami mengakui kekalahan hari ini. Kami bersedia mengembalikan aula biliar itu kepadamu dan menawarkan 10 juta sebagai kompensasi. Masalah ini akan diakhiri di sini. Bagaimana? Jangan bermimpi, mustahil. Tunggu. Kami setuju dengan persyaratanmu. Ming Hao, Kakak sulung, aku ingat Kiang tangan hantu didukung oleh keluarga Son. Kita tidak boleh terlalu menyinggung mereka. Xiaoqi, apa pendapatmu? Dalam masalah ini, sepertinya sangat sederhana. Aku harus mengamati situasinya terlebih dahulu. Kakak, bagaimana kamu ingin menangani ini? Aku baik-baik saja dengan apapun. Selain mengganti 10 juta, aku ingin kalian bertiga untuk meminta maaf secara resmi kepada kami. Sekarang juga. Minta maaf. Aku minta maaf. Uang. 3 hari kemudian, aku akan memberikannya kepadamu. Nah, jangan sombong. Pertunjukan baru saja dimulai. Inyahlah, Jika kamu tidak inyah sekarang, aku akan mematahkan lenganmu. Ayo pergi. Xiaoqi, untunglah kami memilikimu. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar memiliki keterampilan bermain bola yang luar biasa. Kamu adalah kakak tertuaku. Tentu saja aku harus melindungimu. Kalian berdua, cepat minta maaf pada Xiaoqi. Maaf. Aku minta maaf. Xiaoqi, kakak kedua dan kakak ketiga, belum akrab denganmu. Mereka masih orang yang sangat baik. Kita semua bersaudara. Mulai sekarang kalian semua harus lebih banyak berkomunikasi. Baiklah. Berkomunikasi lebih banyak. Berkomunikasi lebih banyak.
Ming Hao, apa yang sedang kamu lakukan? Kakak tertua. Apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ini kakak kedua. Siapa yang diam-diam merekamnya saat mandi? Kakak tertua. Jiangce diam-diam merekam kakak kedua mandi. Aku masuk untuk mencari bukti. Ini bukti yang kucari. Benarkah? Benarkah, kakak tertua? Kau sendiri yang membesarkanku. Apa kau tidak mengenalku dengan baik? Bagaimana mungkin aku bisa menjadi orang yang begitu jahat? Apakah kamu menyarankan bahwa Jiangse adalah orang yang berkarakter buruk? Aku juga tidak berani berpikir Jiangce adalah orang seperti ini. Tapi sekarang buktinya ada tepat di tanganmu. Aku. Kakak tertua, Jiangce yang melakukannya. Kenapa kau memukulku? Apa kamu pikir kami anggota keluarga Jing semuanya idiot? Kakak tertua, apa maksudmu dengan ini? Sejak hari pertama Xiao Che tiba, kamu sengaja menyemprotkan parfum padanya, berniat menjebaknya. Bukankah begitu? Kakak tertua, aku benar-benar tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kamu tidak mengerti. Lalu bagaimana dengan ini? Dokumen transfer saham grup Jiang. Mustahil. Bagaimana kau bisa memiliki dokumen ini? Sejak kamu memohon untuk Jiang Qiang, aku sudah mulai mencurigaimu. Kamu bahkan pergi menemuinya setelah itu kan? Selama sekitar 1 dekade terakhir, keluarga Jing kami telah memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu berkolusi dengan orang luar untuk menjebak kami? Kakak tertua, dengarkan aku. Diam, seseorang yang tercela sepertimu tidak pantas memanggilku kakak tertua. Jadi apapun yang kukatakan sekarang, tidak ada gunanya kan? Tepat sekali. Aku memang hina. Kiang tangan hantu itu dibawa olehku, khusus untuk menjatuhkan keluarga Jiang. Aku ingin memanfaatkan ketidakhadiran orang tua itu, dan membuat keluarga Jiang bangkrut. Mengapa? Apa keuntungan yang kamu dapatkan dari melakukan ini? Selama keluarga Jiang bangkrut, kalian bertiga bersaudari tidak akan punya tempat tujuan. Secara alami akan datang kepadaku. Kemudian, kakak kedua dan kakak ketiga, semuanya akan menjadi milikku. Kakak tertua, kenapa kau tidak bisa belajar dari kakak kedua dan kakak ketiga, dan bersikap bodoh saja? Saat kau mendapat masalah, kau bisa dengan patuh menyerahkan diri kepadaku. Kenapa kau harus benar-benar berselisih denganku? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kulakukan? Sekarang kau sudah tahu segalanya. Tentu saja aku harus membuatmu tutup mulut. Kakak tertua, kau memaksaku melakukan ini. The film was translated and narrated by M Media. Kakak tertua. Kakak tertua. Kakak tertua. Kakak tertua, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Xiao Qi, ini semua gara-gara Jian Minghao si bajingan itu yang berkolusi dengan tangan hantu Qiang untuk berkomplot melawan properti keluarga kami. Dia bahkan ingin untuk merebut kendali atas. Kami 3 bersaudara. Kumohon berhenti bicara. Aku akan segera memanggil bantuan. Xiao Qi, aku membiarkanmu menderita. Begitu banyak keluhan tepat setelah kamu kembali. Kakak tertua memohon padamu, lindungi keluarga ini dengan baik. Lindungi kakak kedua dan kakak ketiga. Jangan. Kakak tertua. Kakak tertua. Jiangce, lepaskan kakak tertua. Lepaskan kakak tertua. Kakak sulung. Kakak sulung. Bagaimana ini bisa terjadi pada kakak sulung baik-baik saja pagi ini? Mengapa ini terjadi? Jiangce membunuh kakak tertua. Saat aku baru saja masuk, aku melihat Jiangce menyerang kakak tertua. Aku naik dan mendorongnya, dan dia memukul kepalaku dengan Jiang, kau bajingan. Beraninya kau membunuh kakak sulung. Seharusnya kita tidak setuju membiarkanmu kembali sejak awal. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Jiang, kau membunuh kakak sulung. Dan sekarang kau berani memukul kami juga. Kau pembunuh. Semoga kau mati dengan mengerikan.
Jiangche, keluarga Jiang memperlakukanmu dengan baik. Sejak kau kembali, kami membiarkanmu menikmati kekayaan dan kemewahan. Aku tidak pernah menyangka kau akan berkolusi dengan Kiang Tangan Hantu untuk merencanakan properti keluarga Jiang. Sebagai adik laki-laki kakak tertua, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Apa kau pikir aku, Jiangche, adalah seorang lemah? Kau membunuh kakak tertuaku, dan sekarang kau di sini memutarbalikkan kebenaran untuk mempermalukanku. Hari ini aku akan membuatmu membayar hutang darah ini dengan darah. Jiangche, kau membunuh kakak sulung. Sekarang kau masih ingin membunuh Ming Hao. Cepat seseorang. Pergi, tangkap dia. Bukankah kau tadi sangat hebat? Ayo. Apa kau pikir, aku akan berdebat dengan dua orang bodoh ini? Benarkah begitu? Jiangche, apakah kau tidak akan berhenti sekarang? Apakah kau akan membunuh seluruh keluarga kami? Kakak tertua sudah meninggal. Aku tidak perlu menjelaskan diriku padamu lagi. Jika kau tidak minggir sekarang, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Ming Hao lari cepat. Jiangche, bagaimanapun juga kami adalah saudara kandungmu. Apakah kau benar-benar harus memperlakukan keluarga Jiang kami seperti ini? Sejak kau kembali ke keluarga Jiang, kau mendapatkan semua yang kau inginkan, namun kau masih membalas kami seperti ini. Kau hanyalah seorang bajingan. Jiangche, jangan bertindak gegabah. Bukankah kau suka bersembunyi di belakang wanita dan bermain trik kotor? Kau benar-benar mencari mati. Jiang Hangsu ayah Jiangche. Ayah, Jiangche gila. Dia membunuh kakak tertua. Sekarang dia ingin membunuhku juga. Jiangche adalah orang The film gila. was translated and Mingyu narrated dia. by M Media. Kakak tertua sudah meninggal. Kakak tertua terbunuh oleh orang gila ini. Mingyu. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ayah baru pergi beberapa hari. Bagaimana keluarga bisa menjadi seperti ini? Ayah, Jiangche yang membunuh kakak sulung. Kau harus membuatnya membayar hutang darah ini. Kakak tertua dibunuh oleh Jiang Minghao. Percaya atau tidak, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Kau bajingan, memfitnah orang lain. Aku sama sekali tidak punya alasan untuk membunuh kakak tertua. Jiangche, saksi dan bukti fisik semuanya ada. Sampai kapan kau akan terus berdebat? Semua diam. Kau, dan kau juga. Kalian terus mengklaim Xiaoji membunuh Mingyu. Apakah ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri? Kami baru saja kembali ke rumah, dan Ming Hao dengan panik membawa kami ke dalam ruangan. Kami semua melihatnya. Itu Jiangche. Xiaoji juga mengatakan bahwa Ming Hao membunuh Mingyu. Mengapa kalian mau percaya bahwa Xiaoji membunuh Mingyu, tetapi tidak mau percaya bahwa Ming Hao membunuh Mingyu? Ayah sebenarnya tidak menyukai kakak kedua dan kakak ketiga. Percayalah pada Jiang Minghao. Ayah, kenapa kau tidak percaya padaku? Seluruh keluarga tahu bahwa kakak tertua dan aku memiliki hubungan terbaik. Aku sama sekali tidak punya alasan untuk membunuhnya. Tepat sekali. Ming Hao, hubungannya dengan kami tiga bersaudara. Sangat baik. Bagaimana mungkin? Pasti Jiangche yang cemburu pada Ming Hao. Pertama berkolusi dengan orang luar, merusak properti, lalu menjebak Ming Hao. Cukup. Kalian semua adalah kerabat terdekatku. Tidak peduli siapa yang aku percaya, itu akan menjadi luka bagi orang lain. Aku tidak bisa hanya mengandalkan pernyataan sepihak kalian untuk mencapai kesimpulan akhir. Jika aku tidak menemukan pembunuhnya, aku akan mengecewakan Mingyu. Mengenai siapa pembunuhnya, itu harus ditentukan oleh bukti. Arwah kakak perempuan tertua kita di surga pastinya tidak ingin melihat keluarga Jiang kita berantakan karena kematiannya, karena ayah menangani ini dengan adil dan bijaksana. Maka aku juga harus rasional. Baiklah, kita akan membiarkan fakta yang berbicara. Faktanya adalah Jiangche kau membunuh kakak tertua. Kau berkolusi dengan Kiang Tangan Hantu. Dan ketika kakak tertua mengetahui tentang rencanamu untuk merebut aset keluarga, dia memasuki kamarmu untuk menghadapimu. Dan kau mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Sungguh penjahat karena menggugat duluan. Saudara Jiangche, Yao tidak terlambat kan? Su Yao, cucu perempuan tetua seorang terkaya di Haichang.
Bagaimana dia mengenal Jiang Che? Norasu, apa yang membawamu ke sini? Aku datang ke keluarga Jiang, dipercayakan oleh saudara Jiang Chi untuk menyelidiki Jiang Minghao dan urusannya dengan tangan hantu Qiang. Aku tidak menyangka Tuan Muda Jiang untuk menyimpan ambisi menjadi kepala keluarga Jiang. Sepertinya dia juga ingin memiliki dua wanita cantik dari keluarga Jiang. Ayah, ini semua adalah rencana Jian Che. Lihat, wanita ini dibawa ke sini oleh Tuan Muda Jian. Ayah kau sama sekali tidak boleh mempercayainya. Kau bajingan, kau memfitnahku. Jiang Minghao. Buktinya ada di sini. Apalagi yang harus kau katakan? Jiang Minghao, kami sangat mempercayaimu. Namun kau berkolusi dengan orang luar untuk mencelakai keluargamu sendiri. Ini benar-benar terlalu bajingan. Itu kau. Kau membunuh kakak sulung. Kau bajingan. Baiklah. Baiklah. Awalnya kupikir kau hanya seorang bajingan dari daerah Kumut. Sepertinya aku meremehkanmu. Ekor rubah. Akhirnya terungkap. Hatimu, bagaimana bisa begitu jahat? Mengapa kau membunuh kakak tertua? Dia pantas mati. Siapa yang menyuruhnya untuk tidak patuh? Dia malah mencoba menyelidiki aku. Jika dia hanya patuh memberikan semua aset keluarga kepadaku, bukankah itu akan lebih baik? Jiang Minghao, aku tidak pernah menyangka bahwa kita semua tertipu oleh bajingan sepertimu. Apakah kau benar-benar membunuh kakak sulung? Kau bajingan. Kau lebih rendah dari binatang. Selama lebih dari 1 dekade, makanan, pakaian, dan kebutuhan di keluarga Jian, semuanya yang terbaik disediakan untukmu. Aku bahkan memperlakukanmu seperti anak kandungku sendiri dan membesarkanmu. Dan begini caramu membalas keluarga Jian. Aku bertanya padamu, dalam hal apa keluarga Jian pernah mengecewakanmu? Anak kandung. Jika kamu benar-benar menganggapku anak kandungmu, kamu tidak akan membawa bajingan ini kembali. Xiaoji adalah putra kandungku. Haruskah aku hanya demi dirimu meninggalkan darah dagingku sendiri? Ayah, hentikan membuang kata-kata pada bajingan ini. Segera panggil polisi. Suruh dia ditangkap. Pengawal, tangkap dia. Kamu pikir kamu bisa menangkapku hanya dengan beberapa orang ini? Kakakku Lin Fan sudah menemukanku sejak lama dan mengajariku seni bela diri. Kamu tidak benar-benar berpikir aku hanya menginginkan keluarga Jiang kan? Yang aku inginkan adalah kakak kedua dan kakak ketiga. Jiang Minghao, kau bajingan. Apakah kau tahu apa yang sedang kamu katakan? Aku tidak pernah menyangka niatmu begitu jahat. Demi ketiga saudari Jian, aku berlatih keras sejak kecil. Tak satu pun dari kalian tahu apa yang telah aku lalui. Jika bukan karenamu, bajingan ini, aku pasti sudah lama merebut ketiga saudari Jiang itu. Bajingan, kamu hanyalah seorang bajingan. Seorang bajingan ekstrem. Cepat tangkap dia. Kamu pikir kamu bisa menangkapku hanya dengan beberapa orang ini? Jika aku ingin pergi hari ini, siapa yang bisa menghentikanku? Jian Che, kamu tidak terkecuali. Benarkah begitu? Jika aku tidak berusaha menyembunyikan identitasku, kamu tidak akan selamat sampai hari ini. Di mataku, kamu bukan apa-apa. Jika ini semua kemampuan yang kau miliki, maka itu benar-benar tidak cukup. Teknik kontrol bola yang luar biasa. Memang, sepertinya prasangka kita sebelumnya terhadap Jiang Che terlalu dalam. Sialan, kamu kejam. Mencoba melarikan diri. Kakak. Beraninya kau menyentuh seseorang dari keluarga Linku. Lin Fan tangan pengendali awan kancil. Kau mencari mati. Menyerah segera, atau aku akan membunuhnya. Jika kamu tidak ingin wanitamu mati, maka hentikan sekarang juga. Jian Che, aku akui kau sangat kuat. Tapi kau sudah kalah hari ini. Jangan pernah menyerang orang dengan serangan terbangmu. Mari kita lihat, apakah seranganmu lebih cepat? Tanganku masih lebih cepat. Tak tahu malu. Kakak, cepat kalahkan Jian Che. Jika dia berani melawan, aku akan membunuh wanitanya. Baiklah. Jian Che, kau masih berani melawan. Jiang Shi, ingat ini. Kamu adalah orang yang membunuh wanitamu.
nafsu mingguan ayah Suyao. Berhenti. Siapapun yang menyentuh putriku, bahkan sehelai rambut pun, akan kuhancurkan dia menjadi debu dan menebarkan abunya. Ayah, Lepaskan dia. Kamu pikir aku akan melepaskannya hanya karena kamu mengatakannya. Sampai masalah ini selesai hari ini, aku sama sekali tidak akan melepaskannya. Apa yang terjadi? Kenapa kau menyandera, putriku? Aku minta maaf. Aku gagal melindungi Suyao. ayah, itu adalah pilihanku sendiri untuk terlibat. Jangan salahkan Jiang Qi. Siapa yang menyuruhmu bicara? Lin Feng. Tidak ada permusuhan mendalam di antara kita. Dalam masalah ini, mungkinkah ada kesalahpahaman? Tuan Tuasu, tolong jangan salah paham. Kami tidak menargetkanmu. Selama kau tidak ikut campur dalam urusan kami, jangan Film ragu was untuk membawa translated putrimu pergi. and narrated by M Media. Kita terus-menerus bertemu satu sama lain. Tidak perlu begitu. Agresif bukan? Karena kita di sini hari ini. Aku akan bertindak sebagai mediator. Mari kita adopsi cara lain untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana menurutmu? Jadi Tuan Tuasu, bagaimana kau? Berniat untuk menengahi. Kita akan menggunakan metode Nainba untuk menyelesaikan perselisihan. Kalian berdua akan membuat taruhan. Jika Jiang Che kalah, Yao Yao, Jiang Xinyu, Jiang Hanyu, kau bisa membawa mereka sesukamu. Jika Jiang Che menang, bebaskan mereka. Menyingkirlah. Namun, aku menjamin nyawa kalian. Dengan kehormatanku. Baiklah. Tantangan ini, aku menerimanya. Lin Feng, apa kau berani menerimanya? Jangan dengarkan dia. Keterampilan bola Jiang Qi luar biasa. Kita harus berhati-hati agar tidak menderita kekalahan tak terduga. Karena kau begitu yakin, mari kita usulkan aturan spesifik untuk pertandingan ini. Baiklah. Kau sendiri yang mengatakannya. Pertandingan ini akan menjadi 2 kemenangan dari 3 permainan. Setiap permainan akan memiliki aturan yang berbeda. Semua aturan akan ditetapkan olehku. Bagaimana? Mengetahui kau tidak bisa mengalahkanku, kau menggunakan aturan untuk mengalahkanku. Benar-benar hina. Baiklah. Aku setuju dengan persyaratanmu. Ini, Ayah, jangan khawatir. Keterampilan biliar Jiang sangat bagus. Tidak perlu khawatir. Lakukanlah Jiang Qi. Aku percaya kamu pasti akan mengalahkan mereka. permainan pertama. Masukkan bola ke lubang dengan mengelilingi rintangan. Jika ada bola yang menyentuh rintangan, akan ada tembakan penalti. Sepertinya hanya beberapa rintangan yang ditambahkan. Mengingat keterampilan Jiang Qi, pasti tidak akan ada masalah. Bukankah ini terlalu sederhana? Tunggu sebentar. Aku belum selesai bicara. Kau tidak berpikir ini semua aturannya kan? Aku mengharuskanmu untuk bermain melawanku dengan mata tertutup. Benar-benar hina. Lin Feng, apakah kamu manusia? Dia sendiri yang bodoh. Dia bersikeras menyetujui persyaratan orang lain. Jika dia bodoh, dia tidak bisa menyalahkanku kan? Tidak perlu berdebat dengannya. Aku hanya akan menyetujui persyaratannya. Hari ini aku akan membuatmu memahami satu fakta. Paulin Feng, hanya dengan menginjak aturan-aturan tidak adil ini, memenuhi syarat untuk melihat ke atas pada keterampilan bolaku. Apa yang kalian keluhkan? Kalian tahu aturannya, jadi cepat main. The film was translated and narrated by M Media. Adik kecil, stik sodapnya. Itu mengenai rintangan, tembakan penalti. Sudah berakhir. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jiang Qi memakai penutup mata. Dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas di mana bolanya. Sayang sekali, hanya meleset sedikit. Tunggu tembakan berikutnya. Aku akan membiarkanmu melihat.
Bagaimana aku dengan sempurna menyatakan kegagalanmu? Lihatlah otakku. Aku lupa. Kau mengenakan penutup mata. Kau tidak bisa melihat. Itu memang hanya sedikit meleset. Namun, kamu tidak lagi punya kesempatan untuk tembakan lain. Kau. Apa yang kau katakan? Aku mengerti sekarang. Jiangshi ingin menyerah. Dia bergegas meminta maaf kepada kita. Minta maaf. Minta maaf sekarang. Bukankah itu agak terlambat? Mengakui kekalahan dan meminta maaf. Kamu pasti semacam kesalahpahaman tentang diriku. Lalu apa maksudmu? Kau tidak mencoba mengatakan kan bahwa kau bisa mencapai 0 kesalahan dan membersihkan meja dalam 1 tembakan. Kenapa tidak? Jiangche, pembicaraan delusimu setidaknya harus ada batasnya kan? Lihatlah dirimu sekarang, seperti orang buta, dan kamu memberitahu kami bahwa kamu bisa membersihkan meja dalam 1 tembakan seperti ini. Sedangkan aku, apakah matamu sudah tertutup terlalu lama, sampai kau berhalusinasi? Aku tidak tertarik untuk berdebat dengan tikus berpikiran sempit sepertimu. Kamu mungkin bahkan tidak bisa melihat di mana mejanya. Aku khawatir, kamu bahkan tidak tahu di mana bola putihnya. Memukul bola ke rintangan, menghasilkan penalti. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Dia benar-benar tahu di mana bola isyarat berada. Itu bagus. Keberuntungan. Itu pasti keberuntungan. Dia mengenakan penutup mata. Bagaimana mungkin dia tahu hal-hal ini? Lin Feng, tingkat kemampuanmu hanya segini saja. Dalam hidup ini, kamu hanya bisa mengandalkan matamu untuk melihat meja. Kamu tidak akan pernah mencapai ranah menentukan posisi dengan mendengarkan suara. Bola 9 terakhir. Hanya berjarak beberapa sentimeter dari rintangan. Aku ingin melihat bagaimana kau Jiangche bisa tidak menyentuh rintangan sambil memasukkan bola. Dia akan memukulnya. Selama kau Jiangche memukul bola 9, sedikit melancang, tembakan berikutnya akan menjadi kemenanganku. Aku nyatakan, Jiangche pemenangnya. Sialan. Jiangche, bagaimana kau melakukannya? Tidak ada komentar. Tapi jangan merayakan terlalu cepat. Ini 2 kemenangan dari 3. Kau belum menang. Untuk permainan kedua, 2 bola akan ditempatkan di setiap meja. Hanya boleh ada 3 meja. Setiap orang hanya boleh mengambil 1 tembakan. Hanya 1 bola yang bisa dimasukkan per tembakan. Kami bertiga akan bermain melawanmu. Orang yang menggunakan tembakan paling sedikit menang. Jika jumlah tembakan sama, kami tetap menang. Bukankah itu penindasan? Bahkan jika junior kita memasukkan bola di setiap meja dalam 1 tembakan, jumlah tembakan akan sama. Dan Jiangche tetap kalah. Taruhan ini tidak peduli seberapa terampilnya Jiangche, tidak mungkin untuk menang. Lin Feng ini benar-benar hina. Apa yang kalian perdebatkan? Kalian semua tutup mulut kalian, atau aku akan menjahitnya. Jiangche, kau menyetujui aturannya. Bagaimana aturannya ditetapkan? Terserah padaku. Baiklah, aku setuju. Tapi tempat di sini terlalu kecil. Mari kita pergi ke aula biliar keluarga Jian untuk bertanding. Aku dan saudaraku, ditambah dia, akan bermain melawanmu. Lawan yang dikalahkan tidak perlu ditakuti. Menyingkir. Sebelum berbicara,
Jiangche, kamu tersesat. Bola itu masih berputar. Masih ada harapan. Aku hanya menggunakan 2 tembakan dan memasukkan 3 bola. Bagaimana aku kalah? Mustahil. Bola putihmu masih di atas meja. Apa kamu benar-benar berpikir kamu punya sihir? Apa bola itu akan terbang dari meja atau semacamnya? Naga terbang di langit. Naga terbang di langit. Naga terbang di langit. Dasar pembawa sial. Berani-beraninya kamu bicara. Aku tidak tahu bolanya. Benar-benar terbang. Menurut sistem terbaik 2 dari 3. Lin Feng, kamu kalah. Hebat, kita selamat. Aku tahu itu. Saudara Jiangche tidak terkalahkan. Dia pasti bisa melakukannya. Brilian. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa keluarga Jiang akan menghasilkan master sepertimu. Cukup omong kosong. Kamu kalah. Aku menerima kekalahan sesuai taruhan. Tapi kamu harus memberitahuku. Bagaimana kamu melakukan ini? Melakukan apa? Bola putihmu itu, bagaimana bisa terbang ke atas? Juga, bagaimana kamu bisa memukul dengan akurat? Bola ketiga. Sangat sederhana. Aku menggunakan kecepatan yang sangat tinggi untuk menyerempet sisi bola putih. Memanfaatkan putaran untuk menciptakan benturan, aku mencapai lompatan bola putih. Jika kamu belajar selama 10 masa hidup lagi, kamu seharusnya bisa mempelajarinya. Baiklah. Aku kalah. Ayo pergi. Tunggu. Jiang Minghao. Balas dendam karena kamu membunuh kakak sulungku. Aku pasti akan mendapatkannya. Kamu tunggu saja aku. Benarkah begitu? Kalau begitu aku akan menunggu. Namun, pastikan kau tidak membuatku menunggu terlalu lama. Oh benar. Biar aku juga memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya saat ibumu mengalami kecelakaan mobil saat itu, dia tidak meninggal. Dia hanya menjadi The orang film was vegetatif. translated and Itu aku. narrated by Media. Aku sendiri. Mencabut selang oksigennya. Begitulah cara dia meninggal. Kamu. Apa? Kamu membunuh ibu juga. Kamu benar-benar bajingan. Kamu lebih buruk dari bajingan. Orang tuaku membesarkanmu begitu lama. Namun kamu, Dasar binatang. Dosa apa yang telah dilakukan keluarga Jiang kita? Sebenarnya, sampai mengadopsi orang sepertimu. Si iblis. Izinkan saya memperkenalkan seseorang. Ini adalah Kepala Biro Penegakan Hukum di Jing. Kepala Biro Huang. Kepala Biro Huang Biro Penegakan Hukum di Jing. Kepala Biro Huang. Dan orang ini adalah orang yang sering kuceritakan padamu, Jiangche. Kamerat Jiangche. Halo, Halo. Kamerat Jiangche. Sebelum kita bicara, saya punya beberapa keraguan yang saya butuh bantuanmu untuk klarifikasi. Silakan bicara. Saya tahu bahwa keterampilan biliar Anda sangat mengesankan, tetapi Anda tampaknya selalu hidup cukup miskin. Mengapa? Selain itu, Anda mendonasikan semua uang hadiah Anda ke dana anak-anak. Ini, Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa tren taruhan biliar saat ini cukup lazim? Sebagai pemain, aku bermain biliar bukan demi uang. lalu untuk apa ini? Karena gairah, aku ingin menjadi pemain paling tangguh di dunia. Dan selagi aku melakukannya, melakukan sesuatu untuk dana anak-anak, perjudian adalah akar dari semua kejahatan. Sebagai pemain, aku paling benci pengaturan pertandingan. saudara Jiangche bagus sekali. Kamu pasti akan menjadi pemain paling tangguh. Saya mengagumi Anda. Saya jamin Anda, aula biliar keluarga Jiang kita sama sekali tidak akan ada insiden pengaturan pertandingan. Itu bagus. Kepala Biro Huang, kamu datang ke sini hari ini. Saya datang ke sini hari ini mewakili prefektur di Jing untuk meminta sesuatu darimu demi dasia kita untuk menangani suatu masalah. Baiklah, silakan bicara. Selama aku bisa menanganinya, aku sama sekali tidak akan menolak. Saat ini, Jiang Minghao dan Lin Feng bersembunyi di Pulau Wangyor di wilayah utara. Pulau Wangyor telah menandatangani konvensi internasional dengan berbagai negara. Semua orang yang memasuki pulau dilarang menggunakan kekerasan dan masuk tanpa izin dilarang. Master Pulau-Pulau Wangyu berasal dari wilayah utara, anggota keluarga kerajaan. Apalagi, dia juga memiliki sangat indah keterampilan biliar. Sebelumnya, Lin Feng membantunya. Jadi kali ini, dia mengajak Lin Feng dan yang lainnya masuk. Di tangan Master Pulau Wangyor ada chip biologis tipe Zero. Untuk penelitian, satelit negara kita sangat membantu. Kami berharap Anda dapat bermain biliar dengan Master Pulau. Bermain biliar, jika dia kalah, Anda dapat mengajukan permintaan untuk mengambil chip biologis itu dan menuntut pengembalian Jiang Minghao dan Lin Feng. Tapi bagaimana jika Master Pulau Wangyu tidak berani bermain biliar dengan saudara Jiangche? Jangan khawatir, dia pasti akan setuju. Bagaimana jika dia kalah, tetapi mengingkari hutang? Dia tidak berani mengingkari.
Begitu dia mengingkari, konvensi yang dia tanda tangani akan menjadi sepenuhnya batal. Pada saat itu, kita bisa masuk secara paksa dan menangkap mereka semua. Babak pertama, lingkaran penakluk iblis Fajr. Aturannya sederhana. Kau hanya perlu menggunakan bola sodok untuk memasukkan bola hitam ke dalam lubang. Itu dihitung sebagai kemenangan. Sepertinya, kemenangan yang pasti. Master Pulau benar-benar seorang master di antara para master. Aku telah memainkan permainan bola selama lebih dari 20 tahun. Dan aku belum pernah melihat pengaturan permainan seperti itu. Kakak Jiangqi, Jangan khawatir. Teman muda, kau duluan. Agak menarik. Tapi, hanya itu saja. bola putihnya melompat. Bagaimana dia melakukan itu? Sudah berakhir. Dari atas ke bawah, pukul bola sodok di bagian bawah untuk membuatnya melompat, sehingga lolos dari cepungan. Pada saat memukul bola sodok, tambahkan putaran kiri, memungkinkannya bergerak di sepanjang rel, kemudian memanfaatkan momentum. Manfaatkan bukaan saku rel untuk berbelok, mengirim bola hitam ke dalam saku. Fajra penakluk iblis. Aku adalah iblis yang tidak bisa kamu taklukkan. Sial, apakah ada triknya? Kau membuatku takut. Hampir saja meleset. Sayang sekali. Rel ini memiliki 2 mm kemiringan kecil. Oleh karena itu lintasan yang aku hitung memiliki kesalahan. Benarkah? Sayang sekali. Lain kali, ingatlah untuk serius dan periksa secara menyeluruh. Kalian semua benar-benar tercela. Pada akhirnya, bukankah itu karena dia terlalu tidak kompeten? Ketua Pulau, kau menang. Ketua Pulau, taktik yang cerdik. Ini tidak adil. Kau bilang, meja biliar ini dimiringkan 2 mm. Lalu mengapa kau tidak memeriksa secara menyeluruh sebelumnya? Jika kau sendiri ceroboh, siapa yang bisa kau salahkan? Tapi, Tidak perlu berkata lebih banyak. Terima kekalahan dengan sukarela. Ketua Pulau, Anda bagaimanapun juga adalah sosok yang terkenal secara global. Mengapa gaya Anda dalam melakukan sesuatu begitu tercela? Mungkinkah Anda tidak bisa secara terbuka dan terhormat bersaing dengan kakak Jiangqi saya dalam sebuah pertandingan? Atau apakah Anda mengatakan Anda hanya tidak berani? Gadis kecil, dia mempertaruhkan nyawanya melawan nyawaku. Tentu saja aku harus mengabaikan segalanya dan menang hanya dengan bertahan hidup. Seseorang bisa menjadi pahlawan. Seorang pecundang, seorang pengecut. Gadis kecil, tahukah kau bagaimana mereka yang mempertaruhkan nyawa mereka melawan nyawaku sebelumnya? Semuanya mati. Itu tidak sepenuhnya karena kalah dalam keterampilan. Beberapa orang diracun olehku sebelumnya. Beberapa jarinya dipotong olehku. Beberapa orang tahu aku telah menculik anggota keluarga mereka, tidak tahan tekanan, dan melompat hingga tewas. Untuk menang, aku bersedia melakukan apa saja. Kau pada dasarnya tidak menyadari apa artinya mempertaruhkan nyawamu melawan nyawaku. Sebenarnya, Semua yang kamu lakukan hanyalah untuk menyembunyikan rasa takutmu. Cukup omong kosong. Cepat mulai ronde berikutnya. babak kedua adalah kompetisi Ding Feng Shu. Syarat untuk menang adalah memukul bola putih. Bola putih dan bola hitam harus masuk ke lubang secara bersamaan. Setiap orang memiliki 3 kesempatan. Siapapun yang menggunakan lebih sedikit pukulan, menang. Aku meminta untuk memeriksa bola biliar. Tentu saja boleh. The film was translated and narrated by M Media. Sangat berat.
Seperti yang diharapkan kamu bermain curang. Untungnya aku memeriksa sebelumnya. Bagaimana bola ini? Bagaimana rasanya? Bola putih lebih dari 5 kali lebih berat dari bola hitam. Bagaimana orang bisa memukul ini? Pantas saja disebut Ding Feng Shu. Bagaimana dengan itu? Kakak Jiangqi, apakah Anda punya keyakinan? Dia curang lagi. Cukup. Bola ini, Anda juga sudah memeriksanya. Kita bermain dengan bola yang persis sama. Kali ini, tidak ada masalah kan? Tidak masalah. Sangat adil. Bagus, kalau begitu, silakan lanjutkan. Tunggu sebentar. Jika aku ingat dengan benar, menurut aturan, yang kalah di ronde sebelumnya, memiliki hak untuk memilih urutan bermain untuk ronde ini. Ini, Aku memilih untuk jalan kedua. Tuan Pulau, kamu tidak keberatan kan? tentu saja. Tidak ada masalah. Sialan, ketua pulau awalnya bermaksud agar Jiangqi maju duluan untuk menaklukkan musuh tanpa bertarung. Tak disangka, dia dilawan balik. Tembakan ini tidak mungkin dilakukan. Mari kita lihat metode apa lagi yang kamu miliki. Anda pasti sedang berpikir sekarang. Pukulan ini sama sekali tidak mungkin dilakukan kan? Bagaimana bisa? Reputasi Tuan Pulau mendahulu. Tembakan seperti ini untukmu. Bukankah itu hal yang mudah? Kau bocah. Sengaja memilih untuk bermain kedua. Kau hanya ingin melihatku mempermalukan diri sendiri kan? Karena Anda sudah memeriksa bola biliar dan tidak mengajukan keberatan. Ini membuktikan Anda mengakui pengaturan putaran kedua. Dan tidak ada faktor tambahan untuk kecurangan. Benar. Tentu saja. Jika Tuan Pulau bisa memukulnya, maka aku juga bisa. Kalau begitu perhatikan baik-baik. Bisakah dia benar-benar berhasil? Berdasarkan pengalaman saya, ini benar-benar mustahil. Lalu apa sebenarnya yang coba dilakukan ketua pulau? Mungkinkah itu hanya getakan? Cukup bicara. Hidup kita sekarang dipertaruhkan di meja biliar ini. Kita hanya bisa mengandalkan ketua pulau. Tuan Pulau, apakah kamu mungkin melempar permainan? Apa? Apakah Anda belum makan? Jangan terburu-buru. Saya hanya menyesuaikan sudut. Ketua Pulau, apa sebenarnya yang terjadi? Berhenti bicara omong kosong. Bukankah masih ada pukulan ketiga? Perhatikan baik-baik, bajingan. Bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar bergerak. Lihat, sudah kubilang ketua pulau punya trik rahasia. Bagaimana kamu melakukan itu? Ada banyak hal lagi yang bisa kulakukan. Itu bukan sesuatu yang bisa kau pahami dalam semalam. Tunggu. Apa yang kamu kenakan di dalam lengan bajumu? Nah, mata Anda tajam. Karena Anda sudah menemukannya. Lebih baik aku biarkan kau lihat. Apa ruginya? Anda curang. Anda menggunakan peralatan berteknologi tinggi untuk menghasilkan kekuatan sebesar itu. Sepertinya yang kalah bukan aku. Tunggu. Apakah aturannya menyebutkan bahwa seseorang tidak boleh menggunakan perangkat yang dapat dikenakan? Beberapa orang rabun jauh, mereka memakai kacamata. Beberapa orang bermasalah dengan kaki dan tungkai mereka. Mereka menggunakan tongkat, sedangkan saya memiliki kelemahan otot. Jadi saya memakai perangkat yang dapat dikenakan. Apa masalahnya? Ini adalah sofisme. Kalian semua, akui saja kekalahan. Aku bahkan belum bermain. Bagaimana kamu tahu aku kalah? Jika aku ingin menang, hanya ada The satu film was cara untuk bermain. translated and Hanya. narrated by M Media. Untuk berkorban demi kepentingan nasional. Atau menyusut kembali untuk kenyamanan pribadi. Kakak Jiangqi.
Pedang berat tidak memiliki mata pisau yang tajam. Keahlian hebat tidak membutuhkan kerajinan yang rumit. Dia adalah lawan yang tangguh. Putaran ini, kita seri. Kamu menggunakan 3 tembakan, sementara aku hanya menggunakan 1 tembakan. Siapa sebenarnya yang menang? Tuan Jing pasti menang. Apa yang kita kompetisikan di ronde berikutnya? Kita akan memukul 15 bola merah. Siapapun yang memasukkan lebih banyak bola, menang. Sesederhana itu. Jika memang sesederhana itu akan terlalu membosankan. Mari, memukul bola secara bersamaan. Tidak akan ada jeda atau giliran di antaranya. Anda memukul bola putih, saya akan memukul bola hitam. Pada akhirnya, siapapun yang memasukkan lebih banyak bola, menang. Aturan macam apa ini? Sudah disebutkan saat perjanjian ditandatangani. Aturan di sini ditetapkan oleh saya. Baiklah. Ayo. Kakak Jiangqi, Anda tidak boleh setuju, mengingat kondisi fisik Anda saat ini. Ini adalah permainan biliar yang tidak adil. Biliar. Aku tidak akan kalah dari siapapun. Trik kikuk apa lagi yang kamu miliki? Jangan ragu untuk menggunakan semuanya. Aku akan memberitahumu bahwa kejahatan tidak bisa menang atas kebenaran. Itu adalah garis yang sempurna. Itu adalah garis yang sempurna. Anak muda, Anda terlalu tidak menghormati yang tua dan tidak ramah kepada yang muda. Saya belum memasukkan bola. Bagaimana mungkin Anda memasukkan 1 bola? Siap. Ini adalah sergapan dari 10 sisi. Bola sodok Master Pulau keluar dari meja, dia kehilangan hak untuk menembak. Gadis kecil, jangan salahkan saya karena tidak memberi kesempatan pada pacar Anda. Saya akan membiarkan Anda merasakan suasana keputusasaan. Apa kamu benar-benar pikir hanya karena aku kehilangan tangan kanan, aku tidak bisa bermain biliar? Apa? Penyergapan dari 10 sisi. Hancurkan. Jiangse memasukkan 8 bola merah. Jiangse menang. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda kalah. Saudara, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana bisa aku tahu akan jadi seperti ini? Apakah ketua pulau mungkin akan mengingkari utang? Aku menolak untuk menerima ini. Baru saja, aku jelas-jelas awalnya akan menang. Aku hanya tidak tahu bahwa tangan kirimu juga bisa memasukkan bola. Kalau tidak, Jika tidak barusan yang terakhir, bola kamu tidak akan meleset. Kalau tidak kamu tidak akan memasang formasi sergapan dari 10 sisi untuk mempermalukan aku. Kalau tidak kamu tidak akan kalah. Benarkah begitu? itu wajar. Tapi kamu tidak tahu bahwa semua ini berada dalam rencanaku. Apa? Sejak kamu melihat tangan kananku terluka, kamu sudah kalah. Kamu sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Meskipun kamu adalah master pulau yang terhormat, jauh di lubuk hati kamu adalah penjahat pengecut yang gelap. Pada dasarnya kamu tidak layak bermain biliar. Kamu telah menodai biliar. Olahraga ini yang kamu pedulikan hanyalah kepentingan di luar biliar. Selama aku mengetahui hal ini, ingin mengalahkanmu hanyalah hal yang mudah. Kakak Jiangqi, sejak awal, apakah saya ada dalam perhitungan Anda? Benarkah begitu? Sesuatu seperti itu. Anda membuat saya sangat khawatir. Sebenarnya pada awalnya, aku juga bertaruh. Tapi ketika aku melihat tatapan serakahnya yang ingin melumpuhkan tangan kananku, aku mengerti. Aku dijamin akan menang. Lalu tangan kanan Anda, apakah baik-baik saja? Rasanya sakit. Jadi Anda tidak berpura-pura. Hanya tangan kanan. Jika lumpuh biarlah lumpuh. Di mana tepatnya aku? Kalau Sekarang setelah semuanya, sampai pada titik ini, memberitahumu tidak ada ruginya. Aku sudah lama mendengar bahwa kamu berspesialisasi dalam pertandingan berkecepatan tinggi. Kamu menggunakan taktik ini untuk mengalahkan banyak orang yang datang, mempertaruhkan nyawa mereka, menjatuhkan mereka. Bahkan jika tangan kananku tidak terluka, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Kamu bisa saja dengan mudah saat tangan kananku terluka dan memenangkan putaran ini. Tapi kamu terlalu serakah. Kamu sama sekali gagal menyadari bahwa aku ambidextrous. Oleh karena itu, aku menyembunyikan tangan kiriku sampai kamu mengungkapkan sisi kekerasanmu. Kamu pikir kemenangan sudah pasti. Kamu menggunakan bola hitam untuk menyerangku. Pada saat itu, aku tahu aku dijamin akan menang.
Jadi, kau menukar tangan kanan untuk giliranku. Tidak. Berbicara secara akurat. Aku menggunakan tangan kananku untuk membeli kembali hidupmu. Aku kalah. Aku benar-benar kalah. Kamu tidak kalah dariku. Kamu kalah dari biliar. Kamu kalah dari dirimu sendiri. Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, apakah kau akan membunuh atau menyiksaku? Lakukan sesukamu, Ketua Pulau. Kita tidak bisa begitu saja menyerah. Tepat sekali. Aku memberimu dua pilihan. Apel. Pertama, penuhi taruhannya. Kamu bunuh diri. Kedua, aku mengajukan beberapa syarat. Jika kamu menyetujuinya, aku bisa membuat taruhan ini batal. Katakan padaku, Ketua Pulau, Anda tidak bisa menyetujuinya. Kita seharusnya bisa menyingkirkannya. Menyingkirkannya. Tidak. Pengawal. Tangkap mereka untukku. Tidak ada jalan keluar. Tuan Pulau. Apel. Tuan Pulau. Ketua Pulau. Anda tidak bisa melakukan ini pada kami. Pertama, aku ingin kamu mengawal ketiga orang ini kembali ke Dacia. Kedua, aku ingin kamu menyerahkan biochip itu. Dia Chip. Kau datang untuk ini juga. Benar. Baiklah. Aku setuju. Itu bagus. Jiance. Jangan terlalu sombong. Aku sudah memberitahumu sejak lama. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Bersiaplah untuk kembali ke Dacia. Untuk menghadapi sanksi hukum. Jiance, Kaci, tolong maafkan aku. Biarkan aku pergi. Aku akan memberikan semua kekayaanku padamu. Enyahlah. Bawa mereka semua pergi. Jiance. Kakak. Bajingan. Ambil itu. Adik kecil, kamu luar biasa. Aku bangga padamu. Pembunuhan Jing Minghao. Tuduhan telah ditetapkan. Dia telah dijatuhi hukuman mati. Lin Feng dan Xiang Qiang saat mengoperasikan stadion juga berpartisipasi dalam beberapa kasus keji dan juga dijatuhi hukuman mati. Jiaoqi. Ayah bangga padamu. Ayah, kakak kedua, kakak ketiga. Hal-hal ini adalah semua hal yang harus aku lakukan. Jiaoqi, masalah ini telah berakhir. Pernikahanmu dengan Yao Yao bukankah seharusnya juga dimasukkan ke dalam agenda? Paman, saya akan mendengarkan kakak Jiangqi. Ayah, kakak kedua, kakak ketiga, Yao Yao dan aku berencana untuk mengadakan pernikahan perjalanan. Kami tidak akan mengadakan pernikahan yang merepotkan. Apakah kamu akan pergi ke luar negeri? Lalu kemana rencanamu untuk bepergian? Di negara ini, tahun-tahun belakangan ini, aku selalu berkompetisi di luar negeri. Waktu yang dihabiskan di negara ini sangat sedikit. Yao Yao dan aku berencana untuk berkeliling dan melihat pemandangan indah Ibu Pertiwi. Selama itu bersama kakak Jiangqi, saya bersedia pergi kemana saja. Ini adalah masalah untuk kalian anak muda. Aku tidak bisa menangani ini lagi. Ibu, kakak perempuan, dendammu. Aku akhirnya demi kamu membalaskannya. Kakak Jiangqi, mulai hari ini, saya milik Anda sekarang. Aku masih tidak bisa The lepas film was dari cengkramanmu. translated Kau and menyebalkan, narrated kakak by Jiangjeng. M-Media. Di dunia ini, ada begitu banyak master biliar. Mengapa Anda bisa menjadi dewa biliar? Ini sangat sederhana, karena pikiran mengganggu sedang bekerja. Beberapa master biliar, setelah mereka berlatih hingga tingkat tertentu, mulai menggunakan segala macam metode tercela. Pikiran mengganggu mereka juga meningkat. Meskipun setiap kali aku benar-benar ingin menang, namun aku lebih menikmati kesenangan berkompetisi dengan lawanku. Selama kita bisa mencapai pikiran yang bebas dari pikiran mengganggu, kita kemudian bisa menjadi kuat tanpa keinginan dengan pola pikir yang paling normal untuk melihat perubahan alami dari segi teknik bola inferior adalah memukul bola dengan bola, berkompetisi dalam akurasi. Teknik bola menengah adalah perang psikologis, berkompetisi dalam kinerja di tempat dan rasa sentuhan. Lalu apa itu? Teknik superior. Teknik bola superior, berkompetisi dalam mengambil satu langkah dan merencanakan 10 langkah ke depan. Itu adalah matematika, itu adalah statistik, itu adalah teori probabilitas, pengetahuan yang terkandung sangat luas dan tak terbatas. Itu terlalu rumit. Saya hanya tahu satu hal, kakak Jiangcheng saya adalah yang terhebat di dunia. Dewa biliar.